Yang sebelah sibuk apa? Bikin tim hukum, sibuk mencari kecurangan-kecurangan. Semangat Besti. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak ya. Hola netizen yang tercinta, Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar Mahfud mengeluarkan petisi Brawijaya untuk menolak hasil Pilpres 2024 di Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024. Petisi ini memuat 5 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat, KPU, dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu 2024. Petisi ini dibacakan oleh Wakil Relawan Ganjar Mahfud, Haposan Situmorang. Haposan Situmorang menyatakan tuntutan pertama adalah menolak hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang diwarnai kecurangan. Hal itu terkait dugaan kuat kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang menguntungkan paslon tertentu, sehingga secara sungguh-sungguh telah mengkhianati demokrasi dan konstitusi yang dapat mengancam dan membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, meminta penggantian komisioner KPU dan Bawaslu yang ada saat ini, serta membentuk KPU dan Bawaslu yang baru untuk melaksanakan pemilihan ulang secara jujur dan adil khususnya Pilpres 2024-2029. Ketiga, memprotes keras deklarasi kemenangan pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan secara selebrasi berdasarkan hasil quick count. Padahal KPU belum menetapkan pemenang Pilpres 2024 berdasarkan perolehan suara terbanyak. Keempat, meminta Bawaslu untuk memproses secara hukum paslon nomor urut 2 atas deklarasi kemenangan dimaksud. Kelima, meminta kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi paslon 2 pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Haposan Situmorang menyatakan proses penetapan cawapres Gibran melalui rekayasa hukum sebagaimana putusan MK nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya mengkhianati konstitusi dan merupakan tindakan yang sangat memalukan. Pendaftaran Gibran sebagai wakil presiden paslon 02 yang diterima langsung KPU tanpa merevisi dan atau mengubah PKPU yang mensyaratkan umur 40 tahun merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU. Kata Haposan Situmorang, para relawan Ganjar Mahfud menilai bahwa hukum telah digunakan sebagai instrumen politik untuk mencederai tokoh-tokoh politik supaya mendukung paslon tertentu dan merupakan tindakan untuk merusak sistem hukum dan upaya menghalang-halangi upaya penegakan hukum atas dugaan tindak pidana korupsi serta merusak sistem politik di Indonesia. Selain itu, tindakan presiden dengan mengarahkan aparat pemerintah untuk mendukung paslon tertentu merupakan penodaan terhadap demokrasi di Indonesia dan turun langsung ke daerah-daerah tanpa melibatkan Kementerian Sosial untuk menyalurkan bantuan sosial senilai 492 triliun rupiah sebelum dilangsungkannya pemilu 2024. 1. Memprotes keras deklarasi pemenangan 02 yang dilakukan berdasarkan quick count yang bukan merupakan hasil resmi pemilu. Kedua, mendesak kepada yang berwenang untuk mendiskualifikasi Prabowo Gibran sebagai paslon 02 pada Pilpres 2024. Kemudian, untuk menjadi pelajaran bagi semua pejabat negara, kami mendesak Presiden Joko Widodo dan semua pejabat yang telah merusak demokrasi dan hukum Indonesia secepatnya mundur atau dimajulkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi niat baik kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Orang yang sakit hati karena diganti dari Menteri Agamanya Pak Jokowi. Bapak paham politik atau tidak, Pak? Mohon izin nih, deklarasi kemenangan itu kan sudah disampaikan Pak Prabowo. Itu haknya partai menyambut kegembiraan hasil sementara quick count. Kenapa Bapak yang keberatan? Apa masalahnya? Kan hak setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Bapak kan pendukung 01. Sudah disampaikan Pak Prabowo hasil sementara quick count sambil menunggu perhitungan dari KPU, ya. Ada yang bersatu demi mendesak pemilihan ulang. Relawan Ganjar dan Anies gelar aksi Long March hari ini. Bersatu nih untuk mencari kecurangan. Salam 4 jari kayaknya dari kalian ya, paslon 1 dan paslon 3. Dilansir dari Tempo.com, sejumlah kelompok relawan yang tergabung dalam forum relawan Ganjar Mahfud akan menggelar aksi Long March pada hari ini, tanggal 19 Februari
dari Patung Kuda hingga ke gedung Bawaslu. Aksi ini juga akan dihadiri eksponen pendukung Anies Mohaimin dan elemen masyarakat sipil. Ketua Umum Projo Ganjar, Haposan Situmorang, mengatakan aspirasi aksi ini senada dengan isi petisi Brawijaya. Petisi itu menyatakan menolak hasil pemilu 2024, meminta pasangan Prabowo Gibran didiskualifikasi dan menuntut diadakan pemilihan ulang. Pasangan 1 dan 3 mulai bersatu nih mencari kesalahan-kesalahan yang tidak mungkin terjadi. Tapi mungkin sih terjadi, tapi kecil gitu, kata Prof. Mahfud. Saya pendukung Prabowo, sangat setuju jika Pilpres ini diulang. Asalkan seluruh biaya pemilihan ditanggung oleh paslon 01 dan 03, sekitar 60 triliun lebih. Nah, mau nggak 01 dan 03 menanggung beban pemilihan ulang ini? Kita setuju. Nah, kalau ini baru setuju. Kalian ya yang pakai uang pribadi 01 dan 03, jangan pakai uang negara kalau mau pemilihan ulang. Saran, setelah perhitungan manual selesai, kertas suara jangan langsung didaur ulang atau antarkan dulu di rumah Anies sama Ganjar supaya dihitung ulang sama pendukungnya. Live di TV nasional kalau perlu, biar itu benar-benar real. Nah, ide bagus, sepakat. Menurut kalian gimana dengan bersatunya relawan 01 dan 03 nih? Akan bikin pusing kita pemilu tahun ini ya? Kalian bisa komen dan kita diskusi ya. Apakah ini langkah yang benar-benar teruji atau hanya cari sensasi? Komen, mari kita diskusi ya. Ini para mantan jenderal ini mendesak untuk diskualifikasi Prabowo Gibran kepada yang berwenang. Apa hubungannya, Pak? Kalau ada kecurangan itu dilaporkan sengketa pemilu di MK. Nanti hasilnya kita tetap hormati hasilnya apapun, dan itu tidak akan merubah. Tetap akan satu putaran Prabowo menang jadi presiden, Pak. Yang sabar aja, yang sabar, Pak. Tetap satu putaran. Calon presiden gue sibuk kerja, peresmian rumah sakit, dapat selamat dari duta-duta besar negara gitu kan, dari Inggris, China, Putin, sibuk pokoknya deh. Yang sebelah sibuk apa? Bikin tim hukum, sibuk mencari kecurangan-kecurangan. Semangat Besti, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa makan yang banyak ya. Kalau demo jangan lupa makan dulu, sarapan biar asam lambungnya nggak naik ya. Semangat. Oke, selamat buat Pak Prabowo, masih unggul ya. Gue melihat hasil pagi ini kayak masih 58%, udah 71% yang masuk ya hitungan KPU. Kita juga semangat guys, biar nanti kita sehat pas melihat pelantikan Bapak Oktober 2020. Saya tantang Anda, Bang Haposan Situmorang. Aduh. Hari-hari makin aneh. Ya, semakin hari semakin ngeri saya ngelihat orang-orang kayak gini nih. Ya. Ada lagi sekarang nih, Bang Haposan Situmorang, Ketum Projo Ganjar. Ya. Banyak kali permintaannya, minta Pak Prabowo didiskualifikasi sama Mas Gibran. Apa masalahnya sampai didiskualifikasi? Terus bilang Pak Prabowo dan Mas Gibran minta diproses hukum. Bro, ya, bos, apa pidananya sampai diproses hukum apa? Oke, saya nggak peduli lah mau nomor 1, 3, 4, 5, saya nggak peduli. Tapi saya paling sedih ketika ya, seorang yang bernama Bang Haposan Situmorang, Ketum Projo Ganjar, minta pemilu diulang hanya gara-gara kalian kalah 03. Yang kalian usung 03 Ganjar Mahfud kalah. Hanya ingin memenuhi ego kalian. Kalian minta pemilu diulang. Aduh, kalian tahu nggak dana yang harus disiapkan negara agar pemilu diulang berapa banyak? Tahu nggak? Berapa triliun? Itu bisa dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Bayangkan bisa jadi subsidi kesehatan, subsidi BBM, subsidi UMKM, subsidi pupuk petani, dan masih banyak lagi. Ya, jadi kalau karena hanya kalian kalah, hanya untuk memenuhi ego kalian, dan kalian minta pemilu diulang, luar biasa kalian. Nih, lihat Bang Haposan ya, yang sudah masuk di Realcount KPU RI terbaru. Data yang sudah masuk itu sekitar 70% sekian, 72% sekian. Ya, di situ pemilih Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah 57 juta orang pemilih, ya. Sedangkan Pak Ganjar cuma 60 juta orang pemilih. Jadi bayangkan kalau kalian ingin membuktikan
ya kecurangan yang kalian bilang curang tadi, ya berapa ratus ribu TPS yang kalian anggap curang yang harus kalian buktikan. Karena ini sebenarnya nggak ada kecurangan. Ini hanya karena kalian kalah, kalian anggap curang. Kalau selisihnya beda tipis, nggak ada masalah. Kayak dulu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, ini banyak banget, nggak mungkin curang. Memang kalian dikit aja pemilihnya, ya. Jadi saya tantang Bang Aposon Situmorang untuk membuktikan kata Bang tadi ya. Mana yang kata Bang curang ya? Saya akan berpindah haluan ke 03 kalau memang kalian bisa membuktikan mana yang curang. Kalian tunjukkan, jangan hanya bisa ngemeng doang, ya. Gimana menurut kawan-kawan? Coba tulis di kolom komentar. Kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif di pemilu 2024. Artinya, kecurangan ini melibatkan penyelenggaranya. Saya mengambil bagian sebagai KPPS, perpanjangan tangan dari KPU. KPPS ini bertugas di setiap TPS, di mana setiap anggotanya terdiri dari 7 orang. Dalam setiap TPS itu dihadiri oleh beberapa saksi yang berasal dari partai-partai yang berbeda. Kemudian warga di sekitar juga menjadi saksi ketika setiap kotak suara dibuka dan setiap lembar dibacakan siapa paslon yang dipilih dalam lembar suara tersebut. Kecurangan terstruktur, sistematis, dan juga masif ini ditujukan kepada siapa? Siapa yang melakukan kecurangan ini? Buktinya seperti apa? Apakah Anda bisa menyebutkan TPS mana yang secara signifikan suaranya tidak menjadi milik paslon Anda, tapi malah beralih ke paslon lain? Kemudian buktinya dalam bentuk apa? Apakah ada perencanaan sebelumnya dilaksanakan pemilu ini? Ada bentuk perjanjian ini akan dimenangkan satu paslon ini gitu? Itu kan yang artinya terstruktur, sistematis, dan juga masif. Apakah sudah ada? Jangan sampai bentuk kecurangan ini disuarakan hanya semata-mata karena ketidaksiapan paslon yang kalah menghadapi bahwa ya suara mereka memang tidak bergerak, tidak ada perubahan dari awal quick count diumumkan di televisi secara nasional, bahkan sampai beberapa hari ke depan suara mereka tidak bertambah, dan secara signifikan 50+1 itu sudah terjadi di salah satu paslonnya. Karena jika ini terjadi kan artinya seperti sia-sia gitu yang dilakukan oleh KPPS. Kami bekerja lebih dari 24 jam untuk melakukan penghitungan suara. Kemudian karena ada paslon yang tidak puas, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka sampaikan ini curang. Padahal di tiap TPS kami KPPS sudah melaksanakan dengan semaksimal mungkin, sudah mengerahkan setiap tenaga kami, effort kami yang sebaik-baiknya demi terlaksananya pemilu. Jadi kiranya kita bisa berpikir jernih, bisa bijaksana menghadapi hasil pemilu yang sudah berlangsung ini.